Kita pasangkan kabel ini secara bersama-sama ke ini ya, nah sebelah sini. Oke, kita coba. Maaf, ininya belum dinyalakan. Ini Lain dia nanya dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat creator semua? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar cara merakit sebuah komputer. Ya, kita lihat di sini ada berbagai komponen yang harus tersedia tatkala kita mau merakit sebuah komputer. Di antaranya adalah yang pertama harus ada power supply seperti ini, kemudian ada RAM yang kedua, kemudian ada motherboard juga ya, ini kemudian harus ada prosesor juga ini, kemudian tidak kalah pentingnya itu harus ada hard disk ya. Baik, bagaimana caranya? Sebelumnya kita unboxing dulu satu persatu ya. Yang pertama kita buka dulu RAM-nya di sini. Satu unit ini isinya 2 RAM-nya. Yang akan kita pakai nanti adalah satu saja sebagai sampel saja. Ini RAM-nya 4 GB ya, cukuplah untuk praktek. Kemudian kita buka juga power supply-nya di sini. Lihat ini masih disegel. Ya, kita buka. Keran sudah, power supply sudah. Kemudian kita buka juga hard disk. Ini size-nya 1 tera. Baik. Sengaja kita pilih yang besar supaya nanti untuk storage atau penyimpanannya itu lebih leluasa. Oke. Kemudian kita buka juga prosesor. Ini prosesornya ya, masih tersegel, masih baru. Baik. Kemudian kita buka juga fan colornya di sini. Hati-hati ya, di sini ada pastanya. Ya, jadi jangan sampai terpegang oleh tangan ataupun nanti lengket. Oke. Kemudian yang terakhir kita buka juga unboxing motherboardnya. Baik, sudah semuanya terbuka. Langkah yang pertama adalah kita memasang dulu prosesornya
ke motherboard ini. Ya, caranya tinggal dibuka saja. Baik, kita masukkan prosesornya. Sesuaikan soketnya ya, soketnya sesuaikan dengan keadaan motherboardnya, posisinya harus betul-betul pas. Oke, kemudian kita tutup lagi. Oke, baik, pemasangan prosesor ke motherboard sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasang juga ini pan colornya. Ya, sahabat creator bisa lihat di sini ada kabel yang terlilit di sini. Kita buka dulu kabelnya. Hati-hati jangan sampai menyentuh pasta. Baik. Nah, lihat sahabat creator, nanti si kabel ini akan kita input ke sini. Ya, akan nanti kita input ke sini. Dipastikan posisi dari pan cooler ini harus betul-betul sesuai nanti supaya tidak terlalu jauh tatkala input. Baik, kita masukkan. Kita paskan dulu. Oke. Kemudian kita pastikan ini masuk. Tinggal kita tekan saja. Oke, lihat. Di sini belum masuk. Oke, sudah ya. Kemudian kita masukkan juga tadi kabel yang tadi ke sebelah sini. Oke, setelah ini terpasang, kemudian sekarang kita masukkan juga RAM. Baik, RAM. Perhatikan cara memasangnya. Di sini ada soket RAM-nya. Sebelah sini. Baik, kita akan masukkan ke soket sebelah sini. Oke, tinggal tekan saja. Oke, sudah RAM terpasang. Sekarang kita pasang kabel yang ada di power supply ini. Sahabat creator, lihat di sini ada berbagai macam kabel. Beberapa buah kabel ini banyak sekali. Yang akan kita pasang ke sini adalah kabel yang ini, ya. Ini kita pasang ke sebelah sini, ya. Kita lihat saja di sini bentuk dari colokannya ini disesuaikan dengan tempatnya di sini. Oke. Kemudian kabel yang ini, kabel yang besar ini kita masukkan ke sebelah sini. Ya, pastikan semuanya masuk ya dengan sempurna. Kemudian yang terakhir kita tinggal memasang kabel SATA. Ini ya, lihat di sini
Kabel SATA-nya di sini ada 3 kabel SATA di sini. Kita pasangkan ke harddisk. Kemudian kita pasang juga kabel SATA di sini. Lihat ini berbeda ya. Yang satu agak membenjol. Yang kedua ini biasa. Masukkan yang membenjol ke sebelah sini. Oke. Kemudian yang ini kita pasangkan ke sebelah sini. Sobat Creator bebas ya, mau di slot 1, 2, 3, 4. Saya memasangkannya di sini. Oke. Baik sahabat Creator semua, sampai sini pemasangan dari kabel-kabel, dari power supply, hard disk, kemudian motherboard, paling cooler dan sebagainya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal ke uji coba apakah ini nyala di komputer. Jangan lupa siapkan juga monitor ya, kemudian lengkap dengan mouse, dengan keyboard dan sebagainya. Baik, kita masukkan ini untuk listriknya. Oke, kita masukkan ke power supply di sini. Oke, kita masukkan. Oke. Kemudian ini juga VGA-nya kita masukkan. Baik. Untuk USB, keyboard dan mouse-nya juga kita masukkan slot USB tentunya. Baik, kita coba. Selanjutnya kita nyalakan dulu ini untuk power supply-nya. Oke. Kemudian untuk memancingnya supaya hidup, sini kita siapkan 2 buah kabel. Kemudian kita arahkan sebelah sini, lihat. Oke, sahabat Creator bisa lihat di sini sudah nyala. Ya, ini tandanya ini sudah on. Powernya. Tinggal kita lihat ke layar monitor. Apakah tinggal kita lihat ke layar monitor apakah masuk atau tidak. Kita tunggu. Baik ya, sahabat kita bisa lihat di sini sudah terdeteksi di sini untuk informasinya, untuk versi BIOS-nya, kemudian prosesornya, kemudian RAM-nya pun sudah terdeteksi, kemudian harddisk-nya pun ini sudah terdeteksi. Ya. Langkah selanjutnya, karena ini belum ada OS di harddisk ini atau di komputer ini, maka kita langsung instalkan OS. Ya. Sahabat Creator siapkan sebuah flashdisk yang tentunya ini sudah bootable ya, supaya kita bisa menginstal OS-nya. Kita masukkan. Oke. Untuk pengaturan di BIOS-nya ya, kita ke advance mode, kemudian di bagian bootnya di sini lihat. Di Windows 10 fiturnya di sini Windows 10 kita rubah karena kita akan menginstal Windows atau OS yang lain, maka kita pilih Other OS di sini. Kemudian CSM supportnya kita enablekan. Ya. Kemudian ke sebelah bawah
Ini storage-nya dari awalnya legacy kita rubah ke UEFI, kemudian yang bawah dari UEFI kita balikan ke legacy. Baik, tekan F10 untuk menyimpan, kemudian yes. Kita tunggu prosesnya. Ini kita tunggu. Nah, ini ya proses instalasi sudah mulai. Kita gunakan Windows 7 di sini. Untuk pengaturannya ini silahkan bisa disesuaikan saja. Next, kemudian kita install. Ini ada berbagai macam sistem operasi, silahkan bisa dipilih. Kita pilih yang custom saja di sini. Nah, ini lihat, karena harddisknya masih baru, maka statusnya adalah unallocated space, artinya di sini belum dialokasikan. Kita alokasikan dulu di sini. Oke. Kemudian kita langsung next saja. Nah, ini proses instalasi sedang berjalan. Dari 0 kita tunggu dari 0 sampai 100% nanti, sampai menginstal fitur, kemudian menginstal update-nya, kemudian sampai finishing up-nya. Oke, kita tunggu prosesnya. Di sini kita percepat saja karena proses instalasi ini memakan waktu yang agak lama. Ya, terutama di getting file ready for installation ini. Kita percepat saja. Sampai sini proses instalasi telah selesai. Kita beri nama window-nya. Kemudian next saja kesananya. Untuk time zone-nya ini sudah sesuai, ya, kita tinggal next saja. Tinggal finishing. Jadi kita percepat lagi supaya tidak terlalu lama prosesnya. Baik, nah sampai sini proses instalasi dari komputer baru telah selesai. Ya. Oke, sahabat creator, itu sekilas ya kita belajar sama-sama tentang cara merakit komputer sampai proses instalasi sampai finish proses instalasi Windows 7. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, kemudian nyalakan juga lonceng notifikasi supaya nanti tatkala ada video baru dari channel ini kalian dapat notifikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.